Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas M1 Pro MacBook Pro 2021 yang aku gunakan 14 inch. Jadi kurang lebih ini hari ini tanggal 13 ya aku buat video ini, dan pertama kali aku membawa dan menggunakan M1 Pro MacBook Pro ini di tanggal 1 November. Jadi hampir 2 minggu lah aku benar-benar full tiap hari sebagai daily driverku. Workflowku semua aku pindahkan dari M1 MacBook Pro langsung ke M1 Pro MacBook Pro 2021 ini. Yang bingung beli di mana? Aku sih beli di The Luxury Goods. Ini dari Singapura. Jadi langsung saja kalian cek di description di bawah, khususnya yang kalian ingin custom nih dengan RAM yang berbeda, lalu misalnya M1 Max yang 24 core dan tidak ada basisnya yang biasanya masuk di Indonesia yang biasa aja. Ya, kalian bisa langsung saja cek dan DM ke The Luxury Goods. Aku berikan di description di bawah. Yang aku gunakan selama 2 minggu terakhir adalah dengan M1 Pro Full ya. Jadi di laptop ini menggunakan M1 Pro 10 core CPU dan 16 core GPU. RAM-nya masih basis, jadi aku menggunakan yang 16 GB RAM dan storage-nya aku up ke 1 TB storage. Jadi itu kalian sesuaikan lah ya kalau untuk storage. Jadi overall aku akan memberikan dulu untuk experience bagian luar nih. Yang pertama adalah body. Satu kata yang bisa katakan, berat. Jadi kerasa aku gunakan ke M1 MacBook Pro 2020 akhir itu, aku coba di 2021 awal, kerasa sih. Memang kerasa berat dan memang lebih rigid, lebih mantap. Selanjutnya dari display, kerasa banget bahwa ini baru dan mantap dibandingkan dengan MacBook Pro sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video unboxingku, bisa langsung saja cek di description di bawah. Aku memberikan overall lebih detail. Dan memang displaynya kerasa mantap banget. Contrast ratio lebih tinggi juga, sangat-sangat baik. Nah, ini tidak terlepas dari notch. Jadi tahun ini MacBook Pro 2021 ada notch. Menurutku nggak masalah. Serius, jadi ketika di home screen, kerasa memang ada notch-nya. Tapi ketika di full display, tidak masalah. Karena atasnya otomatis akan hitam biasanya jika kalian ke full screen untuk semua aplikasi yang ada di MacBook Pro. Bahkan kalau aku sih, aku tetap nyalakan di bagian top bar ya. Jadi bagian atas yang biasanya otomatis akan hitam full, kelihatan tebal atasnya, aku nggak suka sih. Aku ingin kerasa lebih baru, jadi aku tetap otomatis nyalakan. Jadi misalnya aku buka Safari, aku full screen kan, atasnya tetap ada menu-menu kecilnya. Supaya kerasa aja sih, jadi kerasa baru dan displaynya bener-bener sampai pinggiran atasnya, kerasa lebih baru aja. Itu aku sih, terserah kalian untuk masalah itu. Nah, karena display yang sangat baik ini, mini LED display, dan kontras rasio yang sangat tinggi, ini hitamnya benar-benar bisa menyatu dengan notch-nya, jadi kerasa tidak ada notch. Selanjutnya untuk front kamera, memang lebih baik, tapi kalian jangan expect seperti kamera depan di iPhone ataupun di iPad. MacBook Pro M1 Pro dengan 14 inch, jadi lebih baik lah ya, 1080p, dibandingkan dengan MacBook Pro yang sebelum-sebelumnya hanya 720p. Jadi kalian mau zoom, video call, intinya pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan MacBook Pro sebelumnya. Untuk ports, inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi langsung semuanya ada. 3 untuk USB-C Thunderbolt 4. Lalu ada 1 HDMI. Kalau butuh langsung saja colokan. Sangat-sangat mudah. Lalu ada 1 SDXC untuk card slot. Jadi aku overall sih sangat-sangat mudah. Lalu untuk audio jack-nya juga bisa high impedance. Bagi kalian yang menggunakan headphone yang membutuhkan tenaga lebih besar, bisa langsung digunakan. Dan kalian colokkan saja di audio jack MacBook Pro 2021. Selanjutnya untuk speaker, serius mantap banget. Yang sebelumnya di M1 MacBook Pro aku coba juga sudah sangat baik. Walaupun hanya dual stereo, bahkan itu bisa Dolby Atmos. Kali ini dengan yang terbaru lebih baik lagi, lebih mantap lah. Tapi memang beberapa yang mengatakan 16 inch sedikit lebih bagus karena mungkin karena bodi lebih besar ya. Selanjutnya aku akan share tentang workflowku menggunakan M1 Pro MacBook Pro 2021 ini. Yang pertama adalah aku full menggunakan macOS Monterey yang terbaru 12.0.1 dan aku tidak menggunakan Windows ya di sini. Memang dulu kalau kalian mengikuti aku terus, sebelumnya aku menggunakan dengan Windows di bootcamp untuk Intel ya, versi Intel Mac. Untuk kali ini tidak bisa ya, jadi kalian yang mau menggunakan dengan paralel, ya bisa kalian gunakan dan menurutku RAM-nya sih agak masalah. Lebih baik sedikit di up ke 32 GB RAM, sehingga kalian bisa mendapatkan experience lebih baik untuk itu. Dari sisi program yang benar-benar aku gunakan adalah Final Cut Pro. Jadi karena aku ngambil Mac juga, aku ngambil Final Cut Pro dengan render yang lebih baik dan juga sangat-sangat optimisasi yang diberikan oleh Apple di MacBook untuk Final Cut Pro editing video dibandingkan dengan Adobe Premiere Pro ya. Jadi ini bisa memberikan sangat maksimal. Aku biasa editing menggunakan hasil file dari kameraku XAVC S4K 30 dengan overall bitrate-nya aku ngambil yang up to 100 Mbps. Selanjutnya file yang aku gunakan adalah dari Apple ProRes Video dengan iPhone 13 Pro Max ya. Jadi dengan kodek ProRes ini aku juga tes dan editing langsung dari Final Cut Pro di M1 Pro MacBook Pro-ku ini. Jadi dalam Final Cut Pro ada 2 tipe file tersebut dan aku editing dan aku tidak masif untuk color grading.
Jadi mostly aku biasanya sih lebih ke arah untuk ngambil saja di highlights-nya, shadow, dan luma aku edit sedikit. Lalu untuk vibrance dan mungkin kadang terlalu cold atau warm-nya aku sesuaikan sedikit juga. Nah, terkadang ketika ada warna yang terlalu berbeda nih, kadang misalnya kan kalau kalian lihat dalam videoku, aku biasanya record kadang di luar juga ya. Kadang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, baru aku mulai belajar juga dan maksimalkan warna-warna yang aku ingin gunakan di videoku. Dan itu memang kerasa berat. Experience-nya ketika aku ke M1 MacBook Pro, jadi aku waktu pakai dan editing, awal-awal nggak masalah, tapi ketika setelah-setelahnya aku belajar banyak color grading dan editing yang lebih masif, ini kerasa dan fan-nya bunyinya cukup kencang. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya, lalu juga dengan kadang audionya hilang. Nah ini karena mereka di background-nya proses sih, dari sistemnya proses, jadi kadang stuck dan juga menunggu sedikit beberapa waktu, lalu baru suaranya keluar di M1 MacBook Pro. Di sini aku tidak merasakan sama sekali M1 Pro yang ada di MacBook Pro 2021, tapi mungkin aku terlalu ekspektasi tinggi. Karena terkadang pun ada loading walaupun hanya sepersekian detik. Jadi kadang aku drag drop, lalu aku color grading, aku playback nih. Padahal aku juga milihnya yang better performance, dan itu memang terkadang ada loading sedikit, tapi sepersekian detik lah, 1-2 detik lalu normal, dan aku tidak pernah kehilangan suara sih, seperti yang di M1 MacBook Pro ku. Jadi overall, pastinya akan sangat cukup M1 Pro. Kalau merasa dari yang aku katakan itu kalian agak ragu, jadi kalian perlu pertimbangkan ke M1 Max ya. Kalian benar-benar membutuhkan power tersebut, tapi ya aku garis bawahi, harganya mahal, jadi pilih hati-hati. Aku pernah multitasking dengan Final Cut plus Photoshop plus upload YouTube. Jadi waktu itu aku lagi editing Final Cut, aku lupa nge-close Photoshop, fan-nya nggak nyala, dan experience-nya aku masih bisa memaksimalkan itu di Final Cut, aku editing dengan nyaman. Yap, memang mantap sekali. Aplikasi selanjutnya yaitu pastinya Adobe Photoshop dan Lightroom. Jadi untuk pewarnaan foto, lalu juga masking, dan lain-lain detailnya aku menggunakan Photoshop. Lalu overall sih nggak masalah, tapi ini ada salah satu fitur baru di Adobe Photoshop 2022 karena aku subscribe ya, yang terakhir. Nah, ini ada fitur baru yaitu dia bisa mendeteksi objek. Pertama aku agak kaget, aku buka dengan M1 Pro, lalu aku mencet yang untuk masking, itu loading lah. Aku kira, wah ini M1 Pro masa kayak gini sih dengan 16 GB RAM. Lalu ternyata itu di situ ada background sedikit, beberapa detik butuh waktu. Dia akan mendeteksi fotonya. Nah ini akan mendeteksi, tapi setelah itu, setelah beberapa detik tersebut, langsung kalian slide aja kursor kalian ke bagian objek tertentu, muka atau misalnya objek, akan langsung tahu ke scan. Dan ketika kalian klik, langsung dia akan ke masking, langsung dia akan mendeteksi, langsung select ke bagian tersebut. Jadi ini yang baru yang digunakan oleh Adobe di Photoshop terbaru ya. Selanjutnya yang aku gunakan yaitu adalah OneDrive. OneDrive ini cloud storage dari Microsoft karena aku menggunakan Microsoft 365. Ini cukup memakan memori karena masih menggunakan Rosetta 2 atau tidak native lah, belum full support di Apple Silicon. Bisa mencapai 1 GB yang digunakan di memorinya padahal tidak ada perubahan file sama sekali. Itu terkadang sih ya, karena menyesuaikan dan mereka sync terus untuk setiap waktu. Lalu yang kedua adalah Microsoft Teams. Aku kadang menggunakan untuk video call dan juga untuk misalnya editing Excel yang ada di upload di Microsoft Teams. Kadang kalau filenya agak besar, selain internet juga ini terpengaruh, aku cek di bagian activity monitornya, memang memakan cukup besar karena ini masih belum full support juga di Apple Silicon. Kita akan menunggu untuk full support dari Microsoft. Tapi kalau Microsoft Office pastinya tenang, jadi aman-aman saja. Selanjutnya Blender. Ini memang aku tidak menggunakan Blender 100%, aku hanya menggunakan Geekbench-nya saja. Aku ingin menunjukkan ke kalian lah, kira-kira kalian mempunyai gambaran M1 Pro 10 core CPU, 16 core GPU itu untuk rendering dengan render BMW ya, yang aku coba untuk contohnya bagaimana, dan ini hasilnya. Selanjutnya aku testing game, tapi intinya jangan beli M1 Pro, M1 Max ini untuk gaming, jangan ya. Tapi ini hanya aku untuk have fun aja, aku tes di Dota 2. Aku download dari Steam dan Dota 2 masih jalan Rosetta 2 ya, jadi belum full native Apple Silicon. Lalu di sini aku gunakan resolusinya sesuai default, lalu aku coba offline karena memang agar tidak terpengaruh oleh ping internet. Grafik aku high-kan, lalu ini dikatakan oleh sistem bahwa lebih direkomendasikan menggunakan Vulkan daripada OpenCL. Jadi aku ganti ke Vulkan. Tapi di sini aku pernah mendapatkan 120 Hz ketika agak sepi, dan kalau misalnya rame sih biasanya 50-60 frame per second. Jadi overall bisa kalian mainkan dengan nyaman lah. Untuk baterai memang sedikit lebih jelek karena memang powernya lebih besar, walaupun dengan baterai yang juga lebih besar digunakan di 14 inch MacBook Pro 2021 ini. Jika dibandingkan dengan M1 MacBook Pro memang cukup jauh sih. Aku menggunakan yang ringan nih, sosial media, lalu juga browsing-browsing, aku bisa mendapatkan sekitar 7-8 jaman. Itu ada sedikit editing sedikit lah, kadang menggunakan Photoshop dan Canva. Aku coba yang lebih berat, jadi editing Final Cut Pro 4K video dan ProRes di dalamnya.
Setelah beberapa lama, aku langsung rendering. Jadi aku rendering video dan ini aku rendering ke file 4K tetap, tapi untuk YouTube. Saat itu aku tes, jadi aku nyalakan Twitter, lalu browser juga aku nyalakan semua, masih jalan. Dan setelah selesai rendering, ini aku mendapatkan screen on time-nya, jalannya itu 3 jam 15 menit, dan baterainya dari 100% ke 38%. Jadi ya memang oke, dan overall dengan power yang diberikan juga menurutku nggak masalah sih. Dan ini 14 inch loh guys, jadi ini kecil juga tapi mendapatkan power dan baterai yang cukup baik digunakan di M1 Pro MacBook Pro 14 inch ini. Jika kalian tanya kalau dengan M1 Max pastinya akan lebih cepat habis karena powernya yang dibutuhkan juga lebih besar. Banyak juga pertanyaan dan waktu itu aku juga bingung antara 14 inch atau 16 inch. Di tahun-tahun sebelumnya, untuk yang Intel, itu berbedanya cukup signifikan dan harganya juga berbedanya cukup jauh. Contohnya dengan adanya graphic card AMD yang di 16 inch atau 15 inch sebelumnya. Tahun ini, semua yang ada di dalamnya 16 inch ini bisa dimasukkan M1 Max, lalu dengan terabyte sampai 8 tera, lalu juga dengan RAM sampai 64 GB bisa dimasukkan ke bodi sekecil 14 inch ini. Tapi kalau kalian merasa bahwa, oh aku butuh display yang lebih besar dengan 16 inch dengan semua spek yang sama, silahkan ambil. Perbedaannya dari 14 inch dan 16 inch ini sekitar 3,5 juta, atau kalau dalam sisi spek, misalnya kalian di sini mendapatkan spek yang sama tapi 1 TB storage, di 16 inch saya mendapatkan 512 GB storage. Jadi sesuaikanlah dengan kalian, menurutku tidak bisa kita sesuaikan dengan tiap orang. Dalam arti selalu pasti akan berbeda-beda, jadi tergantung dari kalian, apa yang kalian inginkan, kalian lebih tahu, dan pilihlah sesuai yang kalian mau untuk 14 inch atau 16 inch. Aku ingin katakan di sini, ini adalah alat yang membantu kalian untuk lebih produktif apapun yang kalian kerjakan di sebuah laptop. Jadi hati-hati, ini barang mahal dan sesuaikan dengan workflow yang kalian butuhkan. Jadi, kalau misalnya rekomendasi dari aku, untuk orang umum pasti akan rekomendasikan ke M1 saja, M1 MacBook Pro ataupun M1 MacBook Air. Tapi aku lebih ke M1 MacBook Pro karena adanya fan dan baterai lebih besar, jadi lebih maksimal lah yang bisa kalian dapatkan di sebuah Apple Silicon M1 chip. Kalau kalian merasa M1 kurang, silahkan baru kalian mengambil ke M1 Pro atau ke M1 Max. Jadi sesuaikanlah, dan menurutku itu kalian yang tahu sendiri. Workflow kalian, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang ada dan sesuai budget kalian, silahkan. Intinya ini alat untuk membantu kalian memaksimalkan apapun yang kalian kerjakan. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.